Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Green UM akan melakukan demonstrasi pada platform yang telah kita buat, Itres, Bank Sampah Online. Di sini, platform yang telah kita buat adalah website. Ini merupakan tampilan awal ketika user membuka link website dari kita. Artinya user belum melakukan login. Di sini, untuk mengakses fitur-fitur seperti view post ini, user diharuskan login terlebih dahulu dan membuat akun. Kalau view post ini tidak perlu, namun untuk yang seperti kuis ini atau untuk sesi-sesi yang membutuhkan akses dan penyimpanan ke database atau profile dari user, itu diperlukan login. Kita login terlebih dahulu melalui section atau button dari kuis ini. Nah, ini merupakan halaman register, dan selanjutnya ini merupakan halaman login. Nah, ini merupakan tampilan ketika user telah melakukan login. Terdapat perubahan pada navbar, di sini terdapat penggantian profile. Di sini user diberikan gambaran mengenai concern atau fokus dari dibuatnya platform ini. Tentunya fokusnya adalah SDG, Sustainable Development Global. SDG ke-12, konsumsi dan produksi yang berkelanjutan. Dan yang 13, kemudian edukasi masyarakat dan pengembangan komunitas lingkungan. Pada awal section home ini, user sudah diberikan mengenai gambaran umum dan gambaran secara general bagaimana sampah itu merusak ekosistem. Seperti ini. Nah, pada halaman artikel atau bagian artikel ini, user dapat membaca postingan-postingan yang tersedia. Seperti ini, sampah plastik, kita klik. Nah, ini merupakan halaman dari artikel. Di sini user juga dapat berkontribusi, nanti akan saya jelaskan saat membahas Nav News, navigation bar di news. Oke, selanjutnya ini merupakan bagian kuis, di mana user dapat menjawab soal-soal yang tersedia, kemudian mendapatkan poin. Poin tersebut dapat ditukar menjadi reward yang nantinya akan disediakan. Kita klik saja. Nah, ini merupakan section atau halaman ketika kita menekan tombol button quiz tadi. Kita coba di bawahnya termasuk sampah anorganik. Kita coba jawab salah daun kering. Oh, jawabannya salah, kita continue. Kita terdapat pengulangan, jawabannya kan botol plastik. Kita continue, jawabannya benar. Selamat, Anda mendapatkan poin bla 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 bla. Kita menekan continue, kita akan diarahkan ke halaman profile. Di sini halaman profile. Nah, ini poin-poin yang dapat ditukar. Nah, kita selanjutnya akan kembali ke menu home section tadi. Oke, setelah membahas kuis, ini terdapat halaman layanan. Selain dari edukasi dan artikel yang telah dan komunitas yang kami berikan, kami juga memiliki layanan untuk jemput sampah, laporkan tumpukan sampah, dan jual sampah. Kita pencet, akan ke halaman layanan. Di sini, user dapat memilih layanan apa yang user inginkan. Semisal jemput sampah, maka akan diarahkan kepada form untuk melakukan jemput sampah. Di sini sampah-sampah akan dijemput oleh pihak dari bank sampah atau mitra. Mitranya itu dapat dari bank sampah atau tempat pembuangan akhir dari tiap daerah tersebut, asalkan menjalin kemitraan dengan kami. Gitu. Kita kembali ke bagian home section lagi. Nah, di sini adalah merupakan halaman komunitas di mana user akan menekan dan melihat kegiatan komunitas. Dan yang terakhir ini buat ada gambaran tersendiri. Dan kita akan lanjut ke bagian news. Saya akan menjelaskan dengan jelas di sini. Di sini merupakan bagian atau halaman dari news, di mana sama seperti artikel tadi, namun di sini berita dan edukasi yang diberikan lebih banyak dan lebih detail. Nah, di sini bagaimana seorang user dapat berkontribusi dalam penulisan artikel. Ketika user melakukan penulisan artikel, user akan mendapatkan reward point yang dapat ditukar dengan bimbel-bimbel yang terkait dari media partner dari Itres ini. Kita misal tulis artikel. Ini merupakan halaman atau penulisan artikel. Kita posting or next. Nah, ini semisal kita sudah mengupload beberapa artikel. Postingan Anda sudah terkirim. Admin perlu waktu untuk memvalidasi konten yang Anda kirim. Silahkan tunggu 3x24 jam. Dimana tidak selalu ya konten atau artikel itu diterbitkan. Harus melalui pengkajian dari admin, sehingga artikel yang tayang merupakan artikel dari informasi yang valid dan terpercaya. Kita pencet. Nah, ini merupakan halaman ketika artikelnya sudah valid dan sudah ditayangkan. Kita view post. Nah, kembali ke halaman yang tadi, karena halaman tadi itu halaman buatan dari pengguna. Selanjutnya adalah bagian section layanan yang seperti telah saya singgung di awal tadi. User dapat melakukan jemput sampah, laporkan tumpukan sampah, dan menjual sampah. Di sini ada deskripsi bagaimana kami melakukan penjemputan sampah dan review dari
user yang telah menggunakan layanan dari kami. Ada juga jadwal pengangkutan sampah yang dilakukan TPA-TPA terdekat pada daerah-daerah yang kalian tinggali atau user tinggali. Ketika kita mau menekan jemput sampah, akan diarahkan pada sebuah form untuk melakukan penginputan alamat, nama, dan lain-lain. Di sini petugas yang mengatur atau menjemput sampah akan mendatangi rumah kalian. Sampah-sampah yang akan dijemput ini juga ada syaratnya seperti sampah kertas, besi bekas, aspus bekas, atau kayu bekas. Seperti ini. Kemudian laporkan tumpukan sampah. Ini juga sama, di mana user dapat melakukan pelaporan apabila terdapat sampah yang menumpuk seperti setelah diadakan acara besar atau pesta. Dan yang selanjutnya adalah jual sampah. Jual sampah ini terdapat harga-harga sampah yang bisa nanti ditukarkan untuk uang ataupun dalam bentuk poin ya. Ini masih belum saya ubah. Yang selanjutnya kita ke menu komunitas, di mana menu komunitas ini memberikan gambaran mengenai kegiatan-kegiatan yang telah komunitas lakukan dan di-share. Seperti ini, kerajinan dari plastik bekas, pengolahan ekobrik, pembuatan biogas dari kotoran sapi. Ini merupakan galeri komunitas yang telah diupload oleh pengguna, dan komunitas juga di sini terdapat donasi untuk berdonasi. Nah, ini merupakan posting karya. Jadi user itu dapat melakukan pemostingan karya ya, atau istilahnya ketika user dapat berhasil melakukan sebuah kreativitas dengan sampah, user dapat melakukan postingan seperti membuat kerajinan, dapat di-share di sini dan ditampilkan. Misal kita klik posting karya, kita tekan, terus kita next. Nah, seperti ini, dapat melakukan kontribusi, kita posting. Nah, sudah terposting seperti ini. Yang selanjutnya adalah about. Bagian about ini berisi mengenai bagaimana atau pengenalan profil dari Etres ini. Seperti ini. Dan yang selanjutnya menu profile. Nah, ini menu profile di mana kita dapat mengatur gambar-gambarnya seperti background gambar halaman ini ataupun foto profile ini. Di sini terdapat deskripsi, nama, tempat tinggal, bergabungnya kapan, dan kontribusi dalam bentuk like. Postingan tadi loh. Ini merupakan poin. Poin ini didapat dari apa? Dari menulis artikel dan berkontribusi dari kuis tadi ya. Dapat ditukar. Ini merupakan postingan-postingan dari user. Ketika kita menekannya akan kembali ke halaman yang tadi untuk menulis artikel, menulis postingan, dan yang ini juga bisa digeser. Nah, seperti itu. Jika kita menekan logout, maka akan kembali ke menu login. Setelah kami melakukan demonstrasi pada produk yang telah kami kembangkan dan buat, selanjutnya kami akan menjelaskan gambaran umum mengenai target-target dibuatnya sebuah platform tersebut. Seperti yang pertama, masyarakat yang membutuhkan layanan yang berkaitan dengan sampah. Seperti apa? Layanan jemput sampah, melaporkan tumpukan sampah, dan jual sampah. Di mana ketika ada layanan tersebut, itu dapat menjembatani antara masyarakat dengan bank sampah. Masyarakat sekarang tidak lagi bingung, bagaimana sih cara menjual sampah? Apakah hanya melalui bapak-bapak loak? Atau bagaimana? Dan harganya pun sudah ditetapkan dalam website tersebut. Kemudian jemput sampah tadi, dan laporkan tumpukan sampah yang fungsinya untuk melaporkan sampah-sampah yang tidak bertanggung jawab, seperti orang-orang yang habis acara kemudian ada sampah di pinggir jalan, bisa dilaporkan. Yang kedua adalah masyarakat yang belum teredukasi mengenai pengolahan sampah. Ini ditunjukkan melalui bagian atau section edukasi. Yang selanjutnya 3, wadah untuk komunitas pecinta lingkungan, di mana dalam website Etres ini komunitas-komunitas dapat berkontribusi secara langsung, dan tentunya mereka dapat bertemu dengan orang-orang yang memang menyukai atau berada di bidangnya. Contohnya, saya menyukai cara-cara kreatif dalam mengolah sampah seperti membuatnya untuk kerajinan. Itu saya bisa menemukan orang-orang yang memiliki kesukaan atau kesenangan yang sama dalam mengurangi sampah dan melakukan kegiatan-kegiatan peduli sampah. Yang keempat adalah membuat behavior baru dalam masyarakat. Dengan adanya platform ini, masyarakat tidak lagi bias atau bingung. Bagaimana sih sampah itu? Apakah ketika barang itu sudah menjadi sampah lalu dibuang atau bagaimana? Jadi masyarakat memiliki kebiasaan baru. Contohnya itu mengolah sampah tadi, tidak langsung dibuang. Setelah mengetahui target-target dari apa yang telah kami tetapkan, yang selanjutnya adalah strategi bisnis atau bagaimana cara memperkenalkan platform Etres ini kepada masyarakat atau pengguna sekitar. Yang pertama adalah jemput bola, di mana petugas kebersihan atau petugas sampah
melakukan kampanye atau pengenalan secara langsung kepada user-user atau pengguna. Misal pegawai petugas sampah itu memperkenalkan e-trash. E-trash itu ini loh, ibu dapat menjual sampahnya dengan harga sekian. Otomatis user akan tertarik dong, karena itu merupakan tawaran yang menarik, saling memberi penawaran yang menarik. E-trash memberikan fitur-fitur seperti layanan dan akses untuk penjualan sampah, sedangkan user dapat menjual sampah-sampahnya untuk ditukarkan reward atau uang. Yang kemudian iklan ini dapat berupa iklan layanan masyarakat atau iklan online, dapat juga iklan pamflet yang nantinya akan disebarkan di beberapa titik untuk memperkenalkan website atau platform ini. Yang kemudian keuntungan bisnis. Lalu untungnya apa sih kita membuat e-trash ini? Yang pertama adalah pendapatan dari iklan. Karena website kami tadi terdapat artikel, kuis, kemudian postingan, komunitas, layanan, otomatis user akan meluangkan waktunya untuk berlama-lama berada di website atau platform yang telah kami buat. Itu otomatis memberikan peluang untuk memasang iklan-iklan. Kemudian pendapatan dari layanan seperti jemput sampah dan laporkan sampah yang menumpuk. Yang kemudian adalah pendapatan dari kegiatan yang diadakan. Kegiatan apa sih? Ya, kegiatannya tentunya kegiatan yang berhubungan dengan komunitas sampah. Karena kita menjalin mitra dengan komunitas dan media partner yang ada, otomatis kita akan mengagendakan sebuah kegiatan yang ditujukan oleh pengguna ataupun masyarakat sekitar. Nantinya akan diposting di website yang telah kami buat. Sekian video demonstrasi dari platform e-trash bank sampah yang telah dibuat dan dikembangkan tim Green UM. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.